Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sendiri di PIP Channel. Jadi untuk video kali ini saya akan coba membahas tentang satu topik yang sering sekali ditanyakan ke saya. Haruskah kita membeli mesin Tyler untuk usaha es krim kita sendiri? Sedangkan di lingkungan kita sendiri ataupun di tempat kita ada kompetitor kita yang menggunakan mesin Tyler tersebut. Jadi apakah kita juga harus mengikuti untuk memakai mesin Tyler tersebut? Nah, di sini saya akan coba mengangkat topik ini, saya akan coba rincikan. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share agar video ini bisa berkembang. Oke teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya mungkin cukup relevan ya. Jadi kita pada suatu tempat ataupun lokasi dari kita akan membuka bisnis shop es krim ini, kita punya kompetitor dan memang kita harus melihat kompetitor kita seperti apa, seperti itu. Nah, anggaplah kita mempunyai kompetitor yang menggunakan mesin yang punya kualitas tinggi, yaitu Tyler. Sedangkan kita sendiri, apakah untuk bisa dapat bersaing dengan kompetitor kita, apakah kita harus menggunakan mesin yang sama? Oke, seperti ini mungkin satu penjabaran buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya diakui memang mesin Tyler itu memang mempunyai kualitas yang sangat tinggi, baik itu dari kualitas materialnya, teknologinya, dan ataupun memang kita bisa melihat dari kualitas produksi dan hasil. Tapi menurut saya kita tidak boleh down ya, tidak boleh harus berpikir kalau kita menggunakan mesin yang bukan Tyler, kita tidak bisa mengikuti atau tidak bisa bersaing dengan kompetitor kita. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. Setiap bisnis itu akan mempunyai yang namanya resiko. Jadi apapun yang kita lakukan, resiko bisnis itu pasti ada. Nah, jadi andaikan posisinya itu di situ adalah saya yang akan membuka bisnis itu, nah saya akan mengukur dari kemampuan saya dari segi modal. Nah, anggaplah kita punya modal yang minim untuk bisa terjun ke dunia atau bisnis shop es krim ini. Dengan kompetitor memakai satu tipe mesin yang berkualitas, sebenarnya itu tidak menjadi tolak ukur kita tidak bisa bersaing. Tapi menurut saya akan menggunakan mesin sesuai dengan kebutuhan saya sendiri, seperti itu. Sebenarnya kita akan lebih kupas masalah hasil es krim dari mesin Tyler ataupun kita menggunakan mesin Cina yang harga belasan juta. Sebenarnya secara kasat mata itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kemungkinan di 80% ataupun 90% dari pasar yang akan kita tuju itu tidak akan memahami mesin apa yang akan kita pakai. Secara kasat mata hasilnya itu tidak jauh teman-teman semua. Jadi menurut saya seandainya pun kita tidak mampu membeli mesin Tyler, kita sebenarnya masih bisa bersaing untuk memakai mesin yang belasan juta rupiah. Jadi pertama yang dari segi hasil itu saya katakan tidak signifikan perbedaannya. Sudah upgrade dari mesin-mesin yang sekarang
untuk mesin-mesin belasan juta itu sudah sangat bagus kualitasnya, seperti itu teman-teman semua. Terus untuk yang kedua, yaitu hal yang perlu teman-teman tingkatkan dalam hal melihat bisnis ini adalah bukan semata-mata kompetitor kita menggunakan mesin terbaik, tapi yang akan kita lakukan adalah pertama, selalu aja saya katakan, carilah lokasi yang terbaik. Kalau yang namanya lokasi tidak bagus, mesin apapun yang akan kita pakai itu tidak akan bisa mempunyai arti apa-apa, seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi kuncinya itu adalah lokasi yang teman-teman harus pilih, seperti itu. Terus yang poin yang selanjutnya yang teman-teman harus pikirkan adalah inovasi dan rasa yang teman-teman harus bisa jaga kualitasnya. Karena sebenarnya apapun yang kita masukkan ke dalam mesin, kalau bahan baku yang kita gunakan itu adalah kualitas, hasilnya itu pasti akan tetap enak. Mau pakai mesin Taylor ataupun mesin non Taylor seperti mesin China segala macam, itu rasa akan menjadi satu target penting untuk di bisnis ini, seperti itu. Terus yang lebih penting lagi adalah inovasi bagaimana kita bisa membuat varian-varian es krim yang menggugah selera, bagaimana kita mengikuti tren pasar saat ini, apa yang lagi tren di es krim saat ini, rasa yang paling apa yang booming, seperti mungkin ada varian-varian baru. Nah, itu yang kita harus tonjolkan, dibandingkan kita harus memikirkan mesin yang kita gunakan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa hasil dari mesin antara Taylor ataupun itu tidak jauh berbeda. Kita punya pasar mungkin 80% yang tidak akan paham es krim itu dari mana asalnya. Nah, mungkin antara 10 atau 20% baru bisa paham, oh ini hasil dari Taylor, ini dari hasil non Taylor. Nah, jadi saya sudah banyak buktikan sendiri juga di outlet saya sendiri pun, memang saya tidak menggunakan mesin Taylor juga, saya juga menggunakan mesin yang biasa. Saya juga punya customer yang memang menggunakan mesin Taylor juga, tapi secara target pasar dan secara hasilnya sendiri pun sebenarnya tidak jauh berbeda, seperti itu. Jadi teman-teman, yang teman-teman ukur adalah sesuaikan dengan budget teman-teman itu sendiri. Dan menurut saya seperti ini. Jadi intinya semua bisnis itu akan mempunyai risiko. Nah, untuk meminimalisir yang namanya risiko, kita memang harus mempreskan yang namanya modal awal seminim mungkin. Andaikan terjadi risiko yang tidak diinginkan, ya intinya kita tidak terlalu down ya teman-teman semua. Karena andaikan kita memilih satu investasi yang cukup tinggi dengan memakai Taylor, mesin yang cukup mahal segala macam, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita akan target dari awal, ya itu malah akan membuat lebih down lagi, seperti itu. Nah, jadi untuk langkah awal teman-teman, intinya minimal harus mempunyai pasar, mempunyai pembeli yang cukup banyak. Nah, setelah teman-teman memang sudah memahami, sudah paham alur dari bisnis ini, dan intinya udah punya pasar, ya teman-teman bisa upgrade mesin itu lebih minim risiko dibandingkan memulai sesuatu tapi kita sudah menargetkan yang sangat lebih, seperti itu teman-teman. Intinya yang menjadi satu jaminan adalah bahwa teman-teman tidak usah takut bahwa untuk walaupun kompetitor sendiri memakai
mesin yang terbaik. Nah, intinya mesin yang saat ini tidak kalah jauh dengan mesin Taylor secara hasil dari es krim itu sendiri, baik itu dari kelembutannya, dari tampilannya, seperti itu. Asal sekali lagi saya katakan, pakailah bahan baku yang berkualitas, seperti itu. Mungkin seperti itu aja satu pencerahan dari saya. Dan kalau ada yang teman-teman mungkin tanyakan, ya silakan untuk WA saya langsung. Saya sudah cantumkan WA saya di video ini, dan teman-teman juga boleh komen di video saya. Sekian dulu untuk pembahasan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.